والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرة أما بعد. Hadirin wal hadirat, singkat saja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil berdakwah membawa ajaran agama Islam karena ada dua aspek. Aspek pertama, karena beliau ini memiliki akhlak yang luar biasa. Yang kedua, beliau ini seorang nabi yang kuat uji. Ini yang membuat beliau itu berhasil berdakwah hingga Islam sampai ke tempat kita. Di antara akhlak Nabi Muhammad yang terbesar, beliau itu satru uyubil ghair. Nabi ini suka menutup kekurangan orang lain. Nabi paling senang menutup kesalahan, kekurangan, aib para sahabat-sahabatnya. Makanya digambarkan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin. Allah tidak berfirman wa innaka la'ala khuluqin karim. Mal farq bainal khuluqil azim wal khuluqil karim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh engkau ya Muhammad berada di dalam akhlak yang sangat agung. Bukan akhlak yang mulia, tapi akhlak yang sangat agung. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, kenapa Rasulullah disifati oleh Allah memiliki akhlak yang azim, bukan karim? Kalau akhlak karim itu ditempa oleh manusia, seorang anak bisa berbakti kepada orang tua, seorang murid bisa hormat kepada guru, itu memiliki akhlak yang karim. Tapi tidak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau disifatkan oleh Allah akhlaknya itu azim. Kenapa? Karena yang menempa akhlak beliau bukan Jibril. Yang mendidik akhlak beliau bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Addabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidik aku, lalu Tuhanku membaguskan aku punya adab, aku punya akhlak, hingga disifatkan oleh Allah wa innaka la'ala khuluqin. Rasulullah itu pandai menutupi aib para sahabat-sahabatnya. Dalam satu riwayat, ada di sisi Masjid Nabawi golongan orang-orang yang dikenal dengan Ashabus Suffah. Beliau ini orang-orang yang miskin, orang-orang yang kurang makan. Mereka bisa makan kalau Rasulullah makan. Mereka bisa menikmati makanan kalau di rumah Rasulullah ada makanan. Pernah suatu hari menjelang waktu Isya, ada satu orang membawakan makanan kepada Rasulullah. Kebuli, tapi dagingnya daging onta. Ada yang pernah bikin kebuli daging onta? Hah? Ini ayam ada kambing tapi. Ini Ashabus Suffah dikepalai oleh Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mereka bisa makan kalau Rasulullah makan. Mereka bisa menikmati makanan kalau di rumah Rasulullah ada makanan. Tiba-tiba menjelang Isya, salah seorang datang ke rumah Rasulullah memberikan hidangan kebuli dagingnya onta. Digelar oleh Nabi di depan para sahabat. Ketika sahabat ingin makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu Isya. Kata Abu Hurairah, ya Allah, baru pengen makan, udah azan. Lihat, Rasulullah tahu apa yang dirasakan oleh para sahabat. Apa kata Rasulullah? Idza hadaral isya wal asya quddimal asya. Apabila waktu Isya udah datang, makanan udah disediakan, kata Rasulullah, dahulukan makan. Mendingan makan ingat sholat daripada sholat ingat. Ya Bu ya.
Makan ingat sholat bagus gak Bu? Bu, kalau sholat ingat makan bagaimana itu? Nah kata Rasulullah, hidangan udah tersaji, waktu sholat sudah masuk, dahulukan makan kata Rasulullah. Nah ketika sahabat mulai memakan, tiba-tiba ada seorang sahabat mengeluarkan angin. Kalau bahasa kerennya apa itu? Ya, Abu Hurairah liatin orang, ya Allah, ini orang kagak ada adab di depan Rasulullah. Sampai Abu Hurairah bertanya, siapa di antara kalian yang buang angin depan Rasulullah? Masing-masing gak ada yang menjawab. Jadi kalau ada orang buang angin di tempat keramaian, dari dulu udah ada. Di zaman Rasulullah udah terjadi. Akhirnya Abu Hurairah ini cerdas. Kalau kalian tidak mengaku, setelah kita makan kita akan sholat isya. Kalau sholat isya kan perlu wudhu. Siapa yang wudhu berarti dia yang ngentut. Begitu. Itu orang yang keluar angin Bu, panas dingin, gemeteran, takut diketahui oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Rasulullah kepada para sahabatnya. Rasulullah tahu siapa yang buang angin. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, man akala lahmal jazur fa'alaihi wudu. Siapa orang yang makan daging onta maka wajib berwudu. Itu sahabat yang tadi gemeteran. Alhamdulillah, selamat. Lihat Rasulullah pandai menutupi aib para sahabat-sahabat. Selamat itu orang. Lalu Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah, kalau begitu engkau wudu wahai Rasul. Iya, saya juga wudu. Nah dari permasalahan ini timbul ikhtilaf para ulama. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dalam kitab Zadul Mustaqni, ini fikih Hambali, kata beliau, wa mimma yubtiluhul wudu aklu lahmil jazur. Di antara yang membatalkan wudu kalau orang makan daging onta. Tapi berbeda dengan gurunya Imam Syafi'i alaihi ridwanullah. Beliau mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena pada waktu itu kondisi mereka berwudu bukan karena hal yang membatalkan, tapi karena ingin menutup satu sahabat yang ingin dipermalukan oleh sahabat lain. Sehingga mereka itu berwudu bukan karena sesuatu yang membatalkan wudu. Ini fikih dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi sifat teragung baginda Rasul, beliau selalu menutupi aib kekurangan yang ada pada diri sahabat-sahabat beliau. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Pengen bicara, mau terusin. Di belakang kita ada kita punya guru. Insya Allah ketemu lagi ya. Insya Allah. Tempat yang lain ya. Cuma pesan saya satu. Bu, ibu kepengen gak banyak duit? Ini terakhir dah 10 menit. Ya, pengen banyak duit, pengen. Mau saya kasih amalan. Ini amalan saya dapat dari Al-Habibil Mahbub Al-Budwah Al-Habib Anis Ibn Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Diriwayatkan beliau itu pernah berkata, anna man dawama ala hadzal bait ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muqlaq. Siapa yang mendawamkan kalimat ini ba'da subuh wal asar asran biniyatin shadiqah. Setelah subuh baca 10 kali, setelah asar baca 10 kali. Apa kata beliau? Fatahallahu alaihi kulla muqlaq min abwabil khair. Pertama, Allah akan bukakan kebaikan-kebaikan yang terkunci untuk dirinya. Yang kedua, wa yassara rizqah. Allah akan mudahkan rizkinya. Yang ketiga, wa qada hawaijah. Allah akan tunaikan segala hajat-hajatnya. Baca setelah subuh 10 kali,
setelah asar 10 kali. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khair kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khair kulla mughlaq. Jelas? Paham? Kalau udah paham, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.